kita memulai Senin kita dengan semangat, ya kan? Nah, untuk itu sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk PPK dulu ya. 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke anak-anak, as usual before we begin our lesson, so let us pray first. Everybody fold your hands. Semua lipat tangannya. Yang Islam tengadahkan tangannya. Kita mulai doanya. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing. Now we are going to begin our lesson. So please open our heart and open our mind. Bless our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Alright, so students now take your tema book. Buka buku temanya. Dan sekarang kita akan memasuki pembelajaran 4 dan juga pembelajaran 5. Jadi hari ini kita dalam video tema ada 2 pembelajaran. Nah, jangan lupa untuk mencatat hal-hal yang penting ya anak-anak Miss. After that, kita akan memasuki ISPS, masih tentang pembagian. Jadi, ingat, tema 2 akan segera berakhir. Kita harus sudah tuntaskan tentang pembagian. Dan anak-anak juga harus tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Good morning students. Now we are going to continue to learn about tema 2, subtema 4, pembelajaran 4. Yuk langsung saja kita baca bersama-sama. Benny bersama teman-temannya sudah bermain ayunan. Sekarang ia ingin melakukan permainan lainnya. Nah, Benny menuju tempat permainan yang lain. Apa saja permainan yang ada di taman kota? Mari kita perhatikan gambar di bawah itu. Nah, jadi apa yang dilakukan Benny nak? Benny sedang bermain perosotan. Dalam pengawasan ibu guru tentunya ya anak-anak. Nah, apakah kalian pernah bermain perosotan? Pasti pernah ya, terutama pada saat taman kanak-kanak dulu ya kan? Yuk kita baca bersama tentang bermain perosotan. Kalian baca dalam hati juga ya di rumah. Nah, bermain perosotan. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji warna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedikit tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola, tempat muaranya perosotan. Lani juga sudah berada di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga perosotan, dan tali. Jadi itu adalah tentang mereka yang sedang bermain bola perosotan. Jadi kita pun perlu menerapkan aturan seperti yang dilakukan Benny dan teman-temannya dengan cara mengantri ya kan sebelum menunggu giliran bermain perosotan. Lalu bermain di dalam kolam bola dengan tertib. Nah, itu harus kita ikuti ya anak-anak dalam bermain. Sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut sesuai dengan teks yang tadi. Oke, nah apa yang dilakukan Benny anak-anak? Nah, Benny sedang bermain perosotan bersama
temannya. Siapa yang berada di kolam bola? Nah, tadi yang berada di dalam kolam bola itu ada Udin dan juga Lani, ya kan? Nah, bagaimana perasaan anak-anak saat bermain perosotan? Pastinya anak-anak sangat gembira ya. Lalu, siapa yang bersiap-siap melakukan perosotan anak-anak? Coba kita lihat. Tadi yang bersiap-siap ada Edo dan juga Siti. Kemudian, apa saja benda yang ada pada permainan perosotan tadi? Di akhir cerita tadi ada yang dikatakan bola berwarna, tangga perosotan, dan juga tali. Alright, sekarang kita perhatikan gambar berikut dan kita akan mendeskripsikan ciri-ciri benda pada gambar di atas. The first one ada bola plastik. Nah, ciri-ciri bendanya berwarna-warni, bentuknya bulat. Lalu apalagi anak-anak? Dan dia termasuklah ke dalam benda padat. Second one ada perosotan. Nah, ciri-cirinya bentuknya melengkung, terdapat tangga untuk naik, lalu termasuk ke benda padat. And then ada jaring. Bagaimana dengan jaring? Nah, jaring terbuat dari tali, lalu dia tidak mudah putus dan termasuk ke benda padat. Lalu apalagi nak? Ada perosotan yang digunakan untuk menaiki perosotan dan juga termasuk ke benda padat. Kita akan mengelompokkan benda-benda yang pada gambar tersebut ke dalam kelompok yang merupakan benda padat. Bola termasuk ke dalam benda padat, ya kan anak-anak? Kemudian ada perosotan, itu termasuk ke benda padat. Lalu ada oli, itu benda cair. Tangga perosotan benda padat, lalu kayu termasuk ke benda padat. Minyak rambut termasuk ke benda cair. Lalu ayunan itu benda padat. Kemudian sampo dan juga apa tuh ya, termasuklah itu ke dalam benda cair. Dan jaring itu benda padat. Jus itu termasuk benda cair dan pasir adalah benda padat anak-anak. Lihat ada Benny berkata, "Bu, ada biji-bijian warna merah. Banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu?" Itu namanya biji pohon saga. Bijinya kering bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni. Nah, jadi kita akan belajar membuat kartu ulang tahun menggunakan biji-bijian anak-anak. Tekniknya sama seperti saat kita membuat kolase kemarin. Ya, mari Miss beritahu langkah-langkah membuat kartu ulang tahun dari biji-bijian. Sediakan alat dan bahan. Pertama ada biji saga, kertas karton, lem, dan biji-biji lainnya. Jadi boleh memakai biji jagung, biji kacang hijau, biji kacang merah. Jadi biji apa saja juga boleh ya nak. Lalu buat pola yang kamu inginkan dengan pensil. Kemudian kita tinggal tempelkan biji ke karton menggunakan lem. Lalu keringkan deh kalau sudah selesai. Nah, itu caranya anak-anak. Nah, lalu kita akan langsung melanjutkan ke pembelajaran 5. Jadi langsung buka bukunya ke part yang pembelajaran 5. Dalam pembelajaran 5 ini, tujuan pembelajarannya yang pertama menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan. Nah, kemudian yang kedua itu menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang keragaman benda. Lalu mengelompokkan berbagai hal yang boleh kita lakukan serta yang tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita baca sama-sama anak-anak Miss. Yang pertama, Benny diminta menyiapkan barisan temannya. Mereka akan melakukan permainan. Nah, jadi kita lihat di gambar tersebut. Nah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya anak-anak? Nah, Benny bersama teman-temannya sedang bermain estafet bola. Nah, apa itu permainan estafet bola? Ada yang tahu apakah kalian pernah melakukannya anak-anak? Oke, di teks berikutnya Miss akan menjelaskan mengenai bermain estafet bola. Mari kita baca bersama-sama ya anak-anak. Bermain estafet bola.
Siswa sedang bermain estafet bola dengan meliukkan badannya ke arah samping kiri. Tim terdiri atas 2 tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan 2 tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliukkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim yang menerima bola dengan meliukkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliukkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Nah, sementara itu Benny adalah ketua tim. Ia berdiri di depan. Bola sedang dipegang Benny. Tim lain dipimpin oleh Edo. Edo baru saja memberikan bola ke teman di samping kirinya. Namun, tim Edo terlalu tergesa-gesa sehingga bolanya terjatuh. Mereka harus mengulang lagi. Sedangkan tim Benny melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Mereka berhasil menang. Wah, good job ya untuk si Benny. Oke, mari ceritakan kembali cerita yang kamu dengar. Ini Miss Eka akan menceritakan versi Miss ya. Jadi judulnya bermain estafet. Nah, jadi di situ Benny bersama teman-temannya sedang bermain estafet bola. Tim Edo kalah karena terlalu tergesa-gesa. Sedangkan tim Benny menang karena melakukan dengan konsentrasi dan cepat. Oke, kemudian mari kita jawab pertanyaan berikut berdasarkan cerita yang tadi sudah Miss bacakan dan kamu dengar. Apa nama permainan yang dilakukan Benny? Yaitu permainan estafet bola. Lalu apa alat yang digunakan dalam permainan tersebut anak-anak? Jadi kita boleh menggunakan bola. Kemudian apa alat lain yang bisa digunakan? Nah, bisa kita menggunakan kayu, simpai, dan lain-lain. Lalu kenapa tadi si Benny menang? Karena mereka melakukan dengan konsentrasi dan cepat tentu saja. Kemudian bagaimana aturan dalam permainan itu? Jadi aturannya adalah dengan meliukkan badan ke arah teman satu tim. Oke, sekarang kita akan melakukan pengamatan terhadap bola, kayu, dan juga balon yang tadi ya nak. Nah, bola, ciri-cirinya adalah permukaannya licin ya kan. Dapat menggelinding, kemudian termasuk benda padat. Lalu bulatlah dia. Kemudian ada kayu yaitu keras dan juga termasuk benda padat berbentuk segi 4. Kemudian ada balon. Balonnya itu berisi udara anak-anak. Nah, bentuknya bulat atau juga lonjong. Jadi berdasarkan pengamatan tersebut bisa kita simpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri dan bentuk yang berbeda. Nah, jadi dimanapun kita berada anak-anak kita harus menaati peraturan. Ya, jadi kan Miss bilang di setiap tempat itu ada aturan yang harus dituruti. Coba kita akan mengelompokkan gambar tersebut terhadap hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di tempat wisata. Anak-anak boleh mencentang dengan jari pada gambar yang ada di buku ya. Edo membuang sampah pada tempatnya. Itu harus kita lakukan. Lalu mengantri tiket anak-anak. Seperti yang dilakukan Udin. Ya harus kita lakukan. Kita harus mengikuti budaya antri supaya tertib. Dan itu ada aturannya di setiap tempat. Lalu mencabuti bunga. Tidak boleh ya. Dan berjalan di trotoar anak-anak seperti yang dilakukan Edo. Itu harus dilakukan saat kalian berada di tempat wisata. Bagaimana dengan merusak bunga? Tidak boleh ya. Lalu mencoret-coret fasilitas umum.
No, tidak boleh kita lakukan. Pahami anak-anak? Jadi kita harus mengikuti aturan yang berlaku. Nah, yang boleh dilakukan di tempat wisata. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, antri saat beli tiket, dan juga berjalan di trotoar. Sementara ada gambar yang menunjukkan tentang kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada kehidupan sehari-hari di rumah. Anak-anak boleh centang dan silang dengan tangan kalian ya. Mengotori rumah, tidak boleh. Menyakiti hewan, tentu saja tidak boleh. Bagaimana seperti yang dilakukan Siti, menyapu rumah? Of course, pasti boleh ya anak-anak, harus kita lakukan di rumah. Membaca buku sambil tidur? Tidak boleh anak-anak. Membaca buku bagus tapi jangan dilakukan sambil tidur. Lalu menyiram bunga? Of course boleh ya kan anak-anak. Dan juga merapikan buku. Pasti boleh. Itu harus kita lakukan. Kalau bermusuhan? No, tidak boleh. Lalu membantu ibu memasak? Tentu saja harus dilakukan. Dan membantu ayah juga harus dilakukan. Oke, that's all about our material anak-anak. Jadi ini ada soal yang Miss berikan. Kerjakan di buku PR kalian. Tulis tanggal hari ini ya. Supaya Miss kalau memeriksa tahu anak-anak mengerjakannya di tanggal berapa. Oke, bye. Di link berikutnya akan ada pembelajaran matematika ya anak-anak. Thank you.